tadi siang saya dan Bang Agustinus Nahak dalam hal ini ditunjuk oleh Vicky Prasetyo untuk mewakili ya, menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang beredar saat ini, di mana ada seorang wanita ya yang menyampaikan keadaannya dan menyampaikan bahwa Vicky itu menelantarkan dirinya. Tadi sempat kita bicara ada sekitar setengah jam ya dengan Vicky. Saya cuma tanya sama Vicky, Vic, apa yang terjadi sebenarnya seperti apa? Lalu Vicky bercerita sama kami sekitar 40 menit tadi ya, Bang Nahak ya. Dia bercerita kronologis awal, di sini pun dia sampaikan. Ya. Tadi melalui hubungan pertelepon maupun komunikasi via WA. Jadi disampaikan di sini menurut Vicky, kejadian sebenarnya adalah awalnya kenal dia yang DM duluan. Ya kan? Ini nanti yang kami sampaikan tentunya berdasarkan alat bukti yang kami miliki dan yang disampaikan oleh Vicky langsung kepada kami. Ya. Ini kronologi singkat yang Vicky berikan. Awal kenal itu adalah dia yang mend-DM duluan. Atau yang kita kenal di sini Fang ya, Fang yang mend-DM direct message salah satu sosial media, akun sosial media klien kami Vicky, waktu pada saat di Pati, Jawa Tengah. Ya. Pati. Kemudian dia nemuin gue. Maksudnya adalah Fang menemui Vicky, ya, nemuin gue dari Pati ke Semarang, gitu. Kemudian kita saling komunikasi baik sampai akhirnya dia masuk Islam dan menikah kita di Kudus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa klien kami Vicky, ya, terlampir juga mungkin teman-teman sudah lihat ya, itu statusnya dengan Vicky Fang adalah menikah atau istri. Kita selalu komunikasi, bahkan gue sering video call dan menanyakan kabarnya. Meski kita berjauhan, gue nafkahi orang tua dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Ini keterangan dari Vicky. Dan sampai kemarin pun kita selalu, atau Vicky selalu memberikan nafkah dan mempersiapkan lahiran anak mereka, ya, anak mereka tuh anak Vicky dan Fang di Semarang. Seperti WhatsApp tadi, di mana Vicky bertanya di mana menelantarkannya, gitu. Karena Vicky juga menyampaikan di sini mana Vicky masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu bisa di ya saya perlihatkan ya bukti transfer. Ada satu lagi ya. Ini peruntukannya untuk uang makan sesuai dengan yang diminta oleh Fang. Jadi Vicky juga sebenarnya kaget kenapa dalam rumah tangga mereka komunikasinya baik, lancar, tidak ada masalah, kok tiba-tiba muncul dengan press conference. Yang dimana nanti terkait siapa yang mengundang press conference tersebut, nanti mungkin rekan saya Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari klien kami Vicky Prasetyo terkait dengan undangan press conference tersebut. Nah, lanjut lagi, maka Vicky tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini ada apa sebenarnya, siapa di belakang ini yang apa menurut Vicky itu mengompori atau menyuruh ya Fang untuk tampil di media dan bercerita, menurut Vicky ya, bercerita tidak sesuai dengan faktanya, gitu loh. Jadi kita lihat di sini kalau dibilang penelantaran, klien kami Vicky Prasetyo masih kok ya ada bukti transfer memberikan nafkah
Jadi itu tidak dapat dikategorikan yang namanya penelantaran. Lalu juga saya tanya sama Vicky, ada nggak kekerasan fisik atau verbal sehingga mungkin saja Fang ini merasa harus pick up? Kata Vicky nggak ada, orang kita baik-baik saja, nggak ada ribut. Makanya dia juga heran kok tiba-tiba ada muncul ya di media yang membawa atau dianggap Vicky itu membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Ini sangat disayangkan, yang dimana harusnya mereka selaku suami istri ada apapun dan bagaimanapun hubungan mereka kan harusnya bisa diselesaikan atau dikomunikasikan secara baik, tidak diekspos melalui media. Nah, ini yang menjadi concern dari Vicky Prasetyo, bahwa dia tidak terima, dia menduga ada orang di belakang atau di balik munculnya istrinya yang merasa atau menyampaikan seolah-olah ditelantarkan oleh Vicky. Jadi, ya gimana? Soal isu yang hamil duluan Bang, mungkin sebelum menikah, mungkin tanggapannya gimana? Kalau itu saya tidak berkapasitas untuk menjawab. Cuman yang pasti klien kami tidak pernah menelantarkan ya istrinya atau yang kita kenal dengan nama Fang. Dia bertanggung jawab ya, menafkahi, dan juga dia siap sampai dengan nanti waktunya lahiran. Bahkan ada percakapan di antara mereka berdua, sudah disepakati bahwa akan melahirkan di rumah sakit di Semarang. Dan di situ tadi Vicky menyampaikan bahwa ada dua biaya administrasi rumah sakit untuk lahiran, ada yang 25 juta dan ada yang 50 juta. Nah, di situ Vicky menyampaikan bahwa sudah ambil saja yang 50 juta, yang penting anak kita lahir dengan selamat, baik dan sehat. Tapi untuk kesepakatan transfer itu dari Vicky sama dari Fang-Fangnya berapa Bang per bulan? Gini, ada nggak? Kita bicara global saja ya, bicara global. Artinya orang ketika menikah, suami istri sudah siap dalam keadaan susah dan senang. Ya, kalau bicara berapa nominal, itu semua kita tidak bisa mengacu kepada satu batasan. Artinya pastilah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan daripada sang pencari nafkah, yaitu suami. Jadi untuk pastinya per bulan harus berapa, buat bayar cicilan harus berapa, buat bayar makan, itu tidak ada kesepakatan harus ya misalnya sebulan 200 juta kayak artis yang lagi rame juga kemarin kan, sebulan harus 200 juta gitu kan. Ini kan nggak ada. Yang ada justru saya lihat di sini ratusan juga. Berapa Jim? Tapi bukan 200 juta ya, 500 nih, malah lebih, angkanya lebih besar kan, tapi 500 ribu gitu ya. Dan ada juga yang 2,5 juta di cicilan. Jadi artinya saya cuma melihat di sini klien saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami bertanggung jawab ya. Dia juga menyampaikan bahwa kepada kami bertiga tadi bicara telekonferensi, bahwa dia sampai manapun akan bertanggung jawab, karena dia juga merasa bahwa ada anaknya yang sedang dikandung oleh Fang gitu. Jadi intinya ini sebenarnya kalau kami melihat adalah satu kesalahpahaman antara suami istri yang mungkin saja ya dikomporin atau ada orang yang menunggangi sehingga hubungan suami istri ini harus menjadi konsumsi publik. Maka tadi sangat jelas, keras, Vicky tidak terima dan akan melakukan upaya hukum terkait orang-orang yang ada di balik atau di belakang peristiwa ini. Mungkin Bang Nah sedikit. Untuk Fang sendiri, selama dia nikah dengan Vicky sendiri, dia tinggal di mana sih Bang? Atau ada tempat tinggal nggak dikasih sama Vicky atau hubungan jarak jauh? Gimana gitu Bang? Dan tadi jelas saya sampaikan bahwa hubungan mereka hubungan jarak jauh ya. Hubungan jarak jauh, makanya dia bilang tadi saya juga sering video call ya, sering komunikasi gitu. Sebenarnya Vicky bilang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Makanya dia juga kaget
dia bilang ini orang ada yang pasti ngerjain ini sampai ini muncul ke permukaan gitu. Hubungan jarak jauh berarti kan Pang sendiri tinggal di mana Bang? Sama orang tuanya kah atau dia tinggal sendiri atau? Kalau tadi saya baca sepemahaman kami adalah masih tinggal sama orang tuanya ya. Di Pati berarti. Iya di Pati di Jawa Tengah. Berarti rumah sendiri Bang, tidak kontrak atau gimana? Saya kurang tahu kalau itu. Soalnya ada Gimana? Untuk pasti pernikahannya saya juga belum tahu ya. Nah, udah ada pengakuan. Tadi infonya kan sudah ada ya dari Fang ya. 4 Februari. Gimana? Di kos-kosan. Tapi hubungan Vicky sama orang tua dari Fang ini diceritain nggak bang bahwa hubungannya harmonis kan dengan orang tua Fang? Kan Fang sendiri tinggal di rumah orang tuanya begitu. Ya yang pasti Vicky tidak menceritakan sedetail atau sejauh itu, berarti kami anggap tidak ada masalah ya. Kecuali dia bilang ada masalah nih sama orang tuanya mungkin apa keberatan, ini nggak ada. Tapi Bang sendiri kemarin bilang dia nggak tinggal dengan orang tuanya Bang. Di kos-kosan gitu bang. Dia tinggalnya di kos-kosan Dengan 2 anak dan dengan 2 anak. Oh ya itu saya belum tahu infonya. Bang kemarin Fang juga bilang kalau bahwasanya dia setiap meminta nafkah itu selalu mengemis bang ke Vicky. Baru dikasih gitu. Setelah besok-besoknya baru dikasih katanya. Fang seperti itu bang. Mungkin tanggapannya gimana? Kalau saya rasa itu terlalu privasi ya untuk dibahas di publik. Saya juga sering kok ya. Misalnya istri saya nih sekarang WhatsApp nih, yang tolong transferin saya dong, saya perlu ini. Kan saya lagi wawancara sama kalian, kan nggak mungkin saya bilang stop dulu wawancara, saya kirim. Jadi artinya menurut kami yang namanya laki-laki selama dia masih menunaikan nafkah dan kewajibannya, saya rasa nggak ada masalah waktunya atau bagaimana gitu ya, nggak ada masalah. Oke. Ya, jadi perlu saya jelaskan juga tadi dalam pembicaraan kami dengan Vicky Prasetyo, yang pertama bahwa pernikahan itu ada dan itu ada dokumentasi. Yang kedua bahwa memang saat ini istrinya itu sedang dalam hamil tua dan dia bertanggung jawab penuh untuk kelahiran anaknya. Bahkan sudah dibicarakan terkait dengan di mana untuk kelahiran anak tersebut. Yang pertanggungjawaban secara finansial pun dia sering sampaikan bahwa sudah ditransfer, berkomunikasi baik. Artinya buat kami bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Namun yang kami duga di sini bahwa ada penggiringan opini publik oleh seseorang yang mengakomodir media, ya, si Mrs. M. Lalu media-media tersebut memberitakan sesuatu yang menurut Vicky itu tidak benar. Jadi kalau memberitakan berita itu benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau berita tersebut ternyata itu menyebarkan berita yang tidak fakta dan berpotensi bohong. Nah ini yang menurut Vicky dia sendiri akan mempelajari apakah nanti ada upaya hukum atau tidak. Karena jelas-jelas bahwa harusnya yang disampaikan kepada publik itu adalah sesuatu berita yang benar. Karena hubungan mereka baik-baik saja sampai hari ini. Menurut keterangan daripada Vicky. Ya jangan sampai nanti ada pencemaran nama baik, lalu ada juga pemberitaan yang berpotensi hoax dan bohong. Nah ini sama saja kan menjatuhkan nama baik Vicky. Padahal mereka sudah menikah secara agama. Karena menikah siri itu jelas-jelas bahwa menikah yang secara agama sah. Walaupun menikah siri itu tidak diakui oleh undang-undang. Sehingga nanti anak ini lahir, tentunya nama Vicky tidak akan ada di dalam akta. Tentunya namanya nama anak ibu, nama ibu saja dalam akta. Tapi soal tanggung jawab, karena Vicky sudah mengakui bahwa nanti ini anak saya, artinya tidak perlu harus melalui tes DNA dan lain sebagainya. Tapi secara hukum bahwa perlindungan hukum, ya bahkan sampai nanti misalnya waris dan lain sebagainya, memang harus ada komunikasi yang baik kalau secara hukum ya. Tapi perlu kami jelaskan bahwa ketika ada pemberitaan terkait masalah privat, masalah keluarga, sebenarnya teman-teman media mungkin harus cross check dulu apa yang disampaikan itu benar, fakta, atau berpotensi bisa menjadi hoax dan berita bohong. Nah ini yang tadi kami sempat berbicara, saya sama Bang Sunan, sama Vicky, bahwa jadi memang ini just info saja. Apa ini? Ya ini yang buat dia keberatan. Ya,
Jadi ada pemberitaan yang membuat Vicky keberatan dan kami sudah klarifikasi ya bahwa Vicky tidak lari tanggung jawab daripada istrinya. Bahkan berkomunikasi pun 2 hari lalu dibilangnya. 2 hari lalu masih teleponan sama istrinya. Bahkan dia sudah transfer juga kepada istrinya. Jadi kalau bicara tentang penelantaran itu kan harus diperjelas apa yang ditelantarkan. Bang, soal untuk nikah sirinya itu kalau boleh tahu kapan bang terjadinya mungkin? 4 waktu bulan dan tahunnya mungkin bang? Nah, nanti coba di cross check karena datanya ada di sini. Mungkin di situ teleponnya ada. Ya, info yang kami dapatkan tanggal 24 Februari 24 Februari tahun ini ya Bang? 24 Februari tahun 2026. ya tahun ini. Bang, mungkin kan terakhir tadi 2 hari yang lalu komunikasi melalui telepon. Masih ada komunikasi. Menurut Vicky tadi teleponan kita bahwa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mereka masih by telepon. By telepon aja, tapi ketemu terakhir. Kalau ketemu terakhir kita belum tahu, tapi artinya karena mereka dua ini kan jarak ya. Jadi video call, telepon itu sudah sering dilakukan antara suami istri itu hal yang biasa. Ya. Jadi ini biar kita tanya jelas dulu kepada Vicky soal pernikahannya tanggal berapa. Karena yang data yang kita dapat ini harus di cross check juga. Jangan sampai kita memberikan informasi terhadap tanggal dan tahun yang salah. Bang, tapi menurut Vicky sendiri apa sih alasannya tiba-tiba Fang ini muncul membawa pemberitaan seperti itu? Apakah karena transferannya tidak tepat waktu kah? Atau memang sudah seperti Mas bilang ada oknum-oknum yang jahit pengen merusak Vicky lah gitu? Tadi Vicky bilang kami dua tidak ada masalah, justru dia kaget. Iya. Kok tiba-tiba kok si Mrs. V ini istrinya kok bisa muncul di media? Siapa yang memfasilitasi dan siapa di belakang itu? Ya kan? Fik, Nah ini Vicky-nya langsung menjelaskan. ini gua lagi klarifikasi sama teman-teman media. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan kayak seperti misalnya kapan Vicky resminya menikah, ya tanggal berapa, tahun berapa, ya mungkin bisa dijelaskan. Terus apa yang membuat Vicky keberatan dari undangan siapa, mungkin bisa disampaikan Vicky. Agak ke atas itu? Ya, sorry. Ke bawah dikit Bang. Waalaikumsalam. Yang pasti semua sudah dikuasakan dengan masukan dan tim yang akan rencana juga di sana yang akan mewakilkan juga suara saya untuk berpendapat ya. Kita sudah nikah tuh waktu Ramadan ya, untuk kemarin sama kedua orang tuanya dia, terus kita nikmat dan menikah dengan hikmat itu secara agama ya udah berjalan, terus kita komunikasi baik, baru kita merencanakan akan menikah. Dia akan lahiran di Semarang, itu juga kan yang saya kirim ke Mas Sunan juga percakapan WA saya. Terus dia menafkahkan sedikit banyaknya pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara itu, nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada menelantarkan dan apapun gitu. Namun semuanya sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Cuma kalau menurut saya harusnya menjelang beberapa hari itu jadi hari bahagia, bukan menjadi sebuah drama yang berkelanjutan. Itu aja sih. Ya, setelah ini urusannya sama Mas Sunan, Bang Nahak dan tim semua yang ada di sana. Terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah jelas ya, penjelasan Vicky sangat jelas. Iya ya, saya sampaikan.